Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, kita lanjutkan ke bagian induksi diri dari bab induksi elektromagnetik. Jikalau ada sebuah kawat yang arus ini mengalir ke atas gitu ya, maka di sekitar kawat ini akan ada medan magnet gitu ya. Akan ada medan magnet B yang arahnya itu dari sini keluar, dari sini itu masuk gitu ya. Misalnya ada kumparan dihubungkan dengan sebuah lampu, kemudian dihubungkan dengan sebuah baterai dalam sebuah rangkaian tertutup, maka kita tahu arus yang mengalir ke dalam sini itu, arus yang mengalirnya itu kan nggak langsung penuh gitu ya, arus itu kan mengalir gitu, jadi dia tuh akan mengalir dalam kumparan, sehingga itu akan dalam perubahan arus itu, dia kan naik dulu ya, dia berubah, ada terjadi delta I, kemudian baru dia konstan gitu. Sesaat setelah ini tersambung, maka itu kan akan terjadi perubahan arus gitu ya, delta I, baru dia akhirnya itu akan konstan di sini. Jadi akan ada perubahan arus. Kita tahu kalau perubahan arus itu akan menyebabkan perubahan medan magnet gitu ya, karena di sekitar arus yang mengalir itu akan ada medan magnet. Kemudian kalau perubahan arus itu terus akan menghasilkan perubahan medan magnet pasti ya di kumparan ini. Jadi perubahan medan magnet itu akan menyebabkan perubahan flux ya. Perubahan flux ini akan menghasilkan GGL. Dan GGL ini nanti akan menghambat dari perubahan arus ini. Jadi GGL itu fungsinya nanti untuk menahan perubahan arus. Karena kumparan ini tidak terlalu suka dengan perubahan arus, sehingga GGL itu akan menghambat perubahan arus. Kita lihat dari simulasi ini, ya ini adalah rangkaian biasa, rangkaian seri biasa. Jadi dengan sebuah lampu, kalau kita hubungkan saklarnya, maka dia akan langsung tersambung gitu ya, dia akan langsung tersambung. Kita bandingkan dengan rangkaian ini. Ini adalah rangkaian seri dengan sebuah kumparan. Jadi kalau kita hubungkan saklarnya, oke, jadi itu akan secara perlahan arusnya itu akan mengalir gitu ya. Ini kan elektron di dalam sini. Coba kita lihat kalau dia itu adalah arus konvensional. Oke, berarti kan dari positif ke negatif. Oke, kita lihat di sini tuh berarti di kumparan itu akan terjadi beda I, delta I ya. Berarti akan ada delta B di sini, delta medan magnet. Nah, delta medan magnet itu kan menyebabkan GGL ya. GGL itu akan menghambat I, sehingga I yang keluar dari kumparan itu akan sedikit demi sedikit gitu ya, baru sampai ke lampu. Jadi karena dia itu secara perlahan kita lihat, maka dia juga akan secara perlahan. Karena I yang lewat itu sedikit demi sedikit sampai I-nya maksimum. Ketika I-nya itu sudah mencapai maksimum yang ke lampu ini, berarti kumparan ini itu akan menjadi seperti kawat biasa. Sehingga hambatannya itu akan jadi kecil. Dia nggak menghambat, berarti kan delta I tidak ada gitu ya. Nah, sampai di sini berarti kan dia sudah steady gitu ya, sudah stabil. Ketika delta I tidak ada, maka delta B tidak ada gitu kan ya. Delta B tidak ada, delta flux tidak ada, GGL tidak ada. Jadi tidak ada GGL di sini. Sehingga nggak ada GGL, nggak ada yang menghambat, sehingga dia tuh baru sama dengan, sehingga nyalanya lampu ini sama dengan nyala lampu ini. Karena si kumparan ini akan bertindak seolah-olah sebagai kawat biasa. Hambatannya itu bakalan jadi kecil karena dia yang dihambat kan cuma perubahan I, cuma delta I. Kalau misalnya I-nya sudah konstan, maka tidak ada GGL gitu ya. Dia tidak menghambat apa-apa. Jadi, kemampuan untuk menahan delta I dengan menghasilkan GGL itu disebut dengan induktansi. Yang melakukan ini disebut dengan induktor. Jadi, kumparan itu disebut dengan sebuah induktor. Lambangnya adalah L, sedangkan satuannya itu adalah H, dibaca dengan Henry, sesuai dengan nama penemunya. Jadi, satuannya adalah H. Apa sih fungsi dari induktor ini? Apa sih fungsinya dari kumparan ini? Fungsinya adalah untuk menyimpan energi. Jadi kita tahu kalau kapasitor, kita ingat lagi kapasitor, itu kan fungsi untuk menyimpan energi, yang energinya itu akan disimpan di dalam medan listrik gitu ya. Kalau induktor, dia juga menyimpan energi, yang nanti akan disimpan di dalam medan magnet. Sekarang kita lihat kalau kita hubungkan secara paralel,
Berarti kita paralelkan antara induktor dengan lampu. Pada induktor, nanti dia akan menghasilkan GGL ya. Menghasilkan GGL untuk menahan delta I yang masuk ke dia. Sedangkan pada lampu berarti kan arusnya cuma langsung masuk gitu ya. Kita pakai yang konvensional aja. Awalnya itu akan banyak arus yang masuk ke dalam lampu daripada ke induktor. Karena arus itu akan masuk ke yang paling mudah dulu, yang hambatannya paling mudah untuk dilewati. Jadi arus itu akan masuk ke lampu dahulu, lalu kembali lagi ke baterai gitu ya. Tapi setelah beberapa saat, setelah delta I itu menjadi I yang konstan, berarti induktor ini akan bekerja seolah-olah sebagai kayak kawat biasa gitu ya. Jadi hambatannya itu kan jadi lebih kecil, maka arusnya itu nanti akan kebanyakan lewat pada induktor. Dan arus yang lewat pada lampu akan kecil gitu. Setelah kita lepas, apakah lampu ini akan tetap menyala atau lampu ini akan langsung mati? Sekarang kita lihat, coba kita hubungkan. Oke, jadi kita lihat ya, kalau yang masuk ke induktor itu dikit aja, yang masuk ke dalam lampu itu adalah cepat gitu ya arusnya. Lalu setelah beberapa waktu, yang masuk ke induktor itu akan makin cepat karena dia akan bertindak seolah-olah sebagai kawat biasa gitu ya. Dan yang di lampu itu akan menjadi makin lambat. Oke. Sekarang bagaimana? Apakah dia akan tetap menyala kalau kita putar kalau kita putus atau tidak? Sekarang kita putus. Oke, dia akan tetap menyala ya karena energinya itu tersimpan di dalam induktor. Jadi induktor itu akan berusaha untuk menyuplai energi. Energi ini akan disalurkan kepada lampu sehingga lampu akan hidup. Namun karena induktor ini bukan baterai, jadi energinya itu akan habis gitu ya. Akan habis sehingga lampu itu pada akhirnya akan padam. Penggunaan induktor ini adalah kepada alat-alat listrik yang sensitif terhadap pemutusan sumber listrik gitu. Oke, dia udah makin cepat gitu ya. Berarti kan udah bertindak sebagai kawat biasa, seolah-olah kawat biasa. Makanya coba kita putus, energinya gede gitu ya. Energinya gede yang tersimpan. Kemudian dia sedikit demi sedikit akan menghilang gitu ya, sinarnya itu. Disebabkan oleh perubahan delta I, itu kan menghasilkan GGL gitu ya, pada akhirnya. Jadi kalau misalnya delta I itu kita perbesar, maka GGL-nya juga makin besar dong. Kalau yang delta I yang masuk itu besar, yang menghambat juga besar kan. Jadi kalau misalnya delta I itu kita perkecil, maka GGL itu juga makin kecil. Sehingga GGL itu sebanding dengan perubahan I terhadap waktu, ya nggak sih? Jadi terhadap perubahan I terhadap waktu. Sehingga kalau kita mau mengubah kata sebanding ini menjadi sebuah sama dengan, maka kita itu harus memberikan sebuah konstanta. Sehingga GGL itu kita kasih sebuah konstanta. Jadi di belakang itu kan D, I, DT ya. DDT dari I, turunan pertama dari I. Artinya I itu berubah terhadap waktu. Maka kita harus memberikan sebuah konstanta disebut dengan induktansi. Disebut dengan L. Jadi ini adalah persamaan dari induktansi. Jadi GGL sama dengan min L DI DT. Kalau kita mau ubah DI delta ini jadi delta aja, berarti GGL sama dengan min L delta I per delta T gitu ya. Jadi arus dalam 25 mH induktor, berarti ini kan adalah L ya, 25 mH. Nanti diubah menjadi Henry dulu, berarti 25 kali 10 pangkat min 3. Berubah dari 12 ampere ke 27 ampere, berarti ini kan delta I ya. Dari 12 ke 27, berarti delta I itu sama dengan 27 kurang 12, 15 ampere. Di dalam 125 milisekund, berarti delta T itu adalah 125 milisekund, berarti 10 pangkat min 3 sekon ya. Berapakah besar dari GGL induksi dalam kumparan? GGL itu sama dengan min L delta I delta T gitu ya, per delta T. Oke, sekarang kita coba jawab. Berarti min 25 kali 10 pangkat min 3
dikali delta I dikali 15 dibagi dengan 125 kali 10 pangkat min 3 second. Maka ini bagi ini kan dapat 5 gitu ya. Yang ini dibagi ini dapat 3. Berarti jawabnya adalah, oh yang ini juga bisa dibagi. Jawabnya adalah min 3 volt gitu ya. Sekarang kita lihat, kan GGL itu sama dengan min L dt dari I gitu ya. Turunan dari I. Min ini disebabkan oleh karena GGL itu menahan dari si delta I, maka dia itu minus. Maka dia itu jadi rumusnya menjadi minus. Karena GGL itu menahan dari delta I. Oke, kita lanjutkan ke induktansi diri, solenoida, dan toroida. Kita lihat kan kalau misalnya kumparan itu, induktor itu kan bentuknya kumparan ya. Berarti induktor itu bentuknya adalah sebuah solenoida. Kalau misalnya solenoida ini kita tekuk, maka dia akan menjadi sebuah toroida. Maka kita lihat GGL itu kan sebenarnya min N delta flux per delta T gitu ya. Yang kemarin itu tuh sama dengan min L delta I per delta T. Jadi kita coret delta T, maka dapatnya adalah minusnya bisa juga kita coret, berarti N flux itu kan B kali A gitu ya. Kita anggap aja tetanya itu 0, berarti cos 0 itu 1 kali L kali delta I gitu ya. Kalau kita mau cari L berarti N B A per delta I gitu. Sedangkan kita tahu B untuk solenoida apa? Mu 0 N I per L ya. Kalau misalnya di ujung-ujung solenoida berarti B sama dengan mu 0 N I per 2L ya. Berarti ini adalah di pusat solenoida berarti ya. Oke, kita masukin B itu ke sana. Berarti L itu sama dengan N mu 0 N I per L dikali dengan A dibagi dengan I itu ya, delta I. Maka I bisa kita coret, sisa sama dengan mu 0 N kuadrat A per L gitu ya. Ini 0. Nah, ini yang biru ini adalah induktansi solenoida. Kalau kita mau toroida, kan solenoida ini adalah sebuah kumparan gitu ya. Kumparan, lalu kumparannya ini misalnya kita tekuk, kumparan itu panjangnya L misalnya. L itu kemudian kita tekuk menjadi sebuah lingkaran. Berarti L-nya itu menjadi sebuah berbentuk lingkaran. Kalau L-nya itu lingkaran, berarti L-nya itu sama dengan keliling gitu ya. Keliling lingkaran gitu. Jadi L atau panjang yang ini, bedakan antara L induktansi dengan L panjang kawat, itu tuh sama dengan keliling lingkaran 2VR. Sehingga kalau kita mau cari buat toroida, L sama dengan mu 0 N kuadrat A per 2VR. R ini adalah R jari-jari dari si toroida ya. Oke, solenoid berisi udara sepanjang 50 cm. Berarti di dalam solenoid itu kosong berarti ya. Dia panjangnya adalah 50 cm. Berarti ini adalah L sama dengan 50 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dengan diameternya adalah 10 cm. Berarti dia itu lilitannya bentuknya lingkaran. Berarti diameternya adalah 10 cm. Berarti R-nya itu adalah 5 cm. Atau 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Memiliki lilitan 700. Berarti ini adalah N-nya. Hitung induktansi diri dari induktor ini. Maka L itu sama dengan mu 0 N kuadrat A per L gitu ya. Jadi mu 0 itu adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali dengan N, maaf ibu agak kurang sehat, dikali dengan N itu adalah 700 kuadrat dikali dengan A itu berarti VR kuadrat gitu ya. Karena penampangnya bentuknya lingkaran, dibagi dengan L-nya adalah 50 dikali 10 pangkat min 2. Maka kita lanjutkan, 4V dikali 10 pangkat min 7, dikali 49, dikali 10 pangkat 4, dikali V, dikali R, 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, ya. Dibagi dengan 50 kali 10 pangkat min 2. 50 kali 10 pangkat min 2. Maka kita lanjutkan, L itu sama dengan
4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 49 kali 10 pangkat min dikali 10 pangkat 4 dikali V dikali 25 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 50 kali 10 pangkat min 2. Jadi 4 sama min 4 kita coret, kemudian 25 dengan 50 berarti 2, 2 dengan 4 berarti ini ada 2V, maka hasilnya adalah 98V kuadrat dikali 10 pangkat min 5 Henry ya. Nanti kamu cari apakah betul hasilnya 98V kuadrat atau enggak. Tinggal masukin angka. Sebuah toroida memiliki lilitan 500, berarti ini adalah N-nya 500, dengan jari-jari 30, berarti ini jari-jari toroida gitu ya. Jari-jari toroida berarti sama dengan 30 cm, atau sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan penampangnya persegi, berarti penampang toroida ini persegi. Kalau tadi kan penampangnya lingkaran gitu ya. Biasanya kumparan itu kan bentuknya lingkaran ya, lilitannya ya. Tetapi di soal ini bentuk lilitan sebuah kumparan itu adalah seperti persegi. Jadi gimana ya gambarnya? Jadi pokoknya dia penampangnya nanti bentuknya persegi. Jadi sisinya itu adalah 5 cm, berarti sisinya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah hitung induktansi diri dari toroida. Oke, berarti coba kita hitung. L itu kan sama dengan mu 0 N kuadrat A per L gitu ya. Kita tahu L buat toroida itu adalah keliling lingkaran toroida. Berarti mu 0 N kuadrat A per 2VR. Mu 0 itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7 dikali N kuadrat, berarti 500 kuadrat, berarti 5 kali 10 pangkat 2 kuadrat gitu ya. Dikali A itu berarti sisi kali sisi gitu ya. Berarti sisi kuadrat, sisinya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dibagi dengan 2VR. 2 dikali V dikali R itu adalah 30 kali 10 pangkat min 2. Maka ini bisa kita coret, sisa 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 25 kali 10 pangkat 4 dikali 25 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 30 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini bisa kita coret. Berarti sisa di sini 15 ya. Ini 10 pangkat min 4, 10 min 4 bisa coret. Berarti 25 kali 25 bagi 15, berarti 625 dibagi dengan 15 dikali dengan 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya adalah 41,67 dikali 10 pangkat min 5 Henry. Dari beberapa soal yang kita bahas, kita ingat lagi kalau di dalam soal itu kan di dalam ini kan kosong gitu ya. Di dalam itu tuh kosong. Kalau kita isi kumparan ini dengan sebuah bahan, maka induktansinya itu akan berubah gitu ya. Itu tuh bahan ini itu memiliki namanya permeabilitas relatif. Kalau dia itu adalah udara atau ruang hampa, itu kan kita memiliki mu 0 gitu ya. Permeabilitas ruang hampa. Kalau dia punya batang atau apa gitu, kita masukin sebuah bahan di sini, maka dia akan memiliki permeabilitas relatif. Maka mu itu sama dengan mu R dikali dengan mu 0. Jadi L itu akan menjadi mu N kuadrat A per L. Sehingga kalau buat mudahnya aja, L yang sekarang ini akan menjadi mu R dikali dengan L0. L0 itu berarti saat dia itu kosong gitu ya. Berarti L sama dengan mu R kali L0. Sekarang kita lihat dalam sebuah contoh soal. Sebuah solenoida terdiri dari 200 lilitan, berarti ini adalah N, kemudian memiliki panjangnya adalah 40 cm, berarti ini adalah L. 40 kali 10 pangkat min 2. Dan luas dari penampang solenoida adalah 100 cm kuadrat, berarti itu adalah A. Ini tanya adalah berapa induktansi solenoid. Maka
L itu sama dengan mu 0 N kuadrat A per L. Berarti itu adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali N kuadrat, berarti 200 kuadrat, berarti 4 kali 10 pangkat 4 ya. Dikali dengan A. A-nya adalah 10 cm kuadrat. Kita ubah menjadi meter kuadrat, berarti 10 dikali 10 pangkat min 4. Maka kita bagi dengan L. L-nya itu adalah 40 cm. Berarti 40 dikali 10 pangkat min 2. Maka ini bisa kita coret. Ini 4 sama ini. Berarti 4. 4 berarti ini 10. 10 coret sini. Kemudian 10 pangkat min 4 dengan 10 pangkat min 4. Nah, sisa adalah 4 dikali 10 pangkat min 4V dikali 10 pangkat min 5 Henry. Sekarang yang ditanya adalah energi yang tersimpan di dalam solenoid. Oke, kita belum bahas tentang energi ya sebenarnya ya. Energi yang tersimpan dalam sebuah solenoid. Oke, kita bahas energi terlebih dahulu. Maka P daya itu sama dengan energi per T ya. Sama juga dengan P kali I gitu ya. Dikarenakan di dalam induktor itu terjadi kayak pengisian energi selama dia tersambung, maka itu energinya kan berubah berarti ya. Berarti dt itu sama dengan, ini kan GGL berarti ya, GGL dikali dengan I gitu ya. GGL itu ada I juga di dalamnya, berarti ini adalah min L dt gitu ya, dikali dengan I gitu. Sama dengan dt dari W. Nah, kita integralkan di sini, maka yang ini bisa kita coret sebenarnya. Pengisian energi itu kan dari 0 sampai W, kemudian I itu akan berubah dari I, kemudian sampai ke 0 gitu ya. Integral dari dW adalah W gitu ya. Berarti W kurang 0. Kemudian integral dari ini adalah, kalau L itu kan nggak ada I-nya ya, berarti L itu kita keluarkan. I itu juga bisa kita masukkan ke sini, jadi kita mau menurunkan I gitu ya. Berarti integral dari I menuju 0, I dI gitu ya. Sisa, karena dt-nya udah habis. Berarti W itu sama dengan L setengah I kuadrat, itu tuh dari I ke 0. Sehingga kalau kita masukkan I, berarti hasilnya nanti adalah, ini minus. Ini minus, berarti W itu sama dengan min L dari 0 dikurang setengah I kuadrat gitu ya. Nanti kan ini hasilnya bakal minus, berarti minusnya akan habis. Sehingga kita dapatkan W itu sama dengan L kali setengah I kuadrat. Atau W itu sama dengan, energi itu sama dengan setengah L I kuadrat. Ini adalah rumus untuk energi. Nah, sekarang kita coba jawab untuk yang B. Jadi yang ditanya itu adalah W. W itu kan adalah setengah L I kuadrat gitu ya. I-nya adalah 20 ampere. Berarti setengah L itu tadi adalah 4V dikali 10 pangkat min 5. Kemudian I kuadrat berarti 20 kuadrat. Ini bisa kita coret, berarti tinggal 2V dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan 400 ya. 400. Sehingga hasilnya nanti adalah 8V dikali 10 pangkat min 3 Joule. Sekarang katanya buat yang C, bila ke dalam solenoid dimasukkan bahan ferrit yang permeabilitas relatifnya adalah 200. Berarti mu R itu adalah 200, maka L yang sekarang itu sama dengan mu L dikali L0. L0 berarti kan yang ini ya. Yang ini. Berarti mu R itu sama dengan 200 dikali dengan 4V kali 10 pangkat min 5. Jadi dapatnya L yang sekarang adalah 800V dikali 10 pangkat min 5 Henry. Oke, sekarang kita bahas tentang aturan tangan kanan solenoida. Nah, jadi nanti tuh jempol kamu itu adalah B, sementara I itu adalah putaran koil nanti. Putaran dari kumparan 4 jari kamu seperti ini. Oke, jadi arus itu masuk ke atas gitu ya. Dari sini masuk dari atas kumparan ini. Lalu dia tuh putar berarti ke atas aja semua gitu ya. Sampai dia tuh yang ini terakhir pasti ke bawah gitu ya. Oke, caranya begini. Berarti kan kamu coba genggam dari atas berarti. Kamu coba genggam dari atas kumparan itu. Maka arah B itu adalah arah telunjuk. Coba. Berarti B itu mengarah ke
sana ya. Berarti ini adalah B. Coba kayak gini, satu lagi. Berarti dia masuk dari bawah gitu ya. Berarti dia masuk dari sini, lalu turun ke sini, pasti turun gitu ya. Lalu turun. Nah, berarti dia masuk dari belakang gitu ya. Kalau masuk dari belakang berarti kamu kayak ambil putarannya dari belakang. Kamu coba ambil dari belakang sehingga dapatlah nanti arah B kamu tuh ke sini. Jadi kalau kamu mau meneruskan berarti B itu ke sini. Berarti yang ini tuh arah B-nya ke sini nanti. Oh ya, jadi kalau misalnya I-nya itu masuk dari bawah, dari turun, berarti kalau mau ambil, berarti ambil dari belakang gitu ya. Kamu genggam dari belakang sehingga arah B-nya itu nantinya akan arahnya ke atas gitu ya. Berarti arah B ke atas gitu ya, arah B-nya ya. Berarti ini adalah utaranya, kemudian ini adalah selatannya. Kalau mau kita lanjutkan berarti arahnya ke bawah nanti. Ke bawah gitu ya. Dari utara ke selatan. Oke, sekarang kita coba naik seperti ini. Dia dari atas gitu loh. Dia dari atas putarannya. Maka arah B-nya itu adalah ke bawah gitu ya. Kamu genggam dari atas. Kalau yang di sini kamu genggam dari bawah gitu ya. Kalau yang ini kamu genggam dari atas. Ini adalah arah B. Ini adalah utaranya berarti, dan ini adalah selatannya. Berarti dia putar nanti ke sini. Berarti dia putar ke sini nanti ya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini arah. Kita lihat yang bagian solenoidanya dulu, karena kita sedang bahas solenoida. Oke, kita lihat nomor 4. Berarti dia tuh dari atas. Berarti kamu genggam dari atas, berarti arah B-nya itu adalah ke sini ya. Berarti dia itu salah gitu ya. Nomor 4 itu salah. Kita genggam dari atas, berarti arah B-nya itu adalah ke kiri. Sekarang kita lihat yang nomor 5. Kita lihat yang nomor 5. Dia itu dari sini ya. Jangan salah, dia itu masuk dari sini, berarti kamu genggam juga dari atas berarti. Berarti arah B-nya ke kiri, berarti ini benar ya. Berarti nomor 5 itu adalah benar. Kalau 4 itu adalah yang salah. Nah, kita lihat yang nomor 1, berarti I-nya itu arahnya ke kanan. Maka kita arah jempol kamu itu ke kanan. Oh, berarti dia itu berarti dia itu dari sini dia keluar gitu ya. Yang di sini dia masuk, berarti yang ini salah gitu ya. Masa dia B-nya muter-muter kayak gini. Lalu kita lihat nomor 2. Yang nomor 2 berarti I-nya ke atas. Lalu kita coba putar. Berarti arahnya adalah ke sini berarti. Bukan ke sini. Berarti yang nomor 2 juga salah. Kita lihat yang nomor 3. Berarti I-nya mengalir ke sini. Berarti kalau kita lihat yang di atas berarti I-nya itu mengalir sini gitu kan. Biar nyambung sama yang I yang di sini. Maka kita coba genggam, berarti di atas itu adalah keluar gitu ya. Ini adalah keluar, ini adalah masuk. Berarti putarannya adalah seperti ini. Betul nggak salahnya? Salah ya. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 itu salah. Yang betul itu cuma nomor 5. Oke, ini adalah contoh soal terakhir untuk hari ini. Sebuah induktor dengan induktansi L, L-nya adalah 20 mH, berarti 20 kali 10⁻³ Henry gitu ya. Dialiri oleh arus listrik yang dapat dinyatakan dengan I sama dengan 5 cos omega T. 4. Kemudian jika frekuensi arus adalah 50 Hz, kemudian tentukanlah GGL diri antara ujung-ujung induktor. Jadi omega itu kan sama dengan 2VF gitu ya. Jadi kalau kita masukin F-nya adalah 50, berarti 2V kali 50, berarti 100 V gitu ya. Sehingga persamaan I kita itu menjadi 5 cos 100 VT gitu ya. Kita mau cari GGL-nya berapa? Berarti GGL itu sama dengan min L D dt dari I gitu ya. Berarti min kali L-nya adalah 20 dikali 10⁻³ D dt dari 5 cos 100 VT gitu ya. Jadi hasilnya adalah ini min 200 dikali 10⁻³. Kita coba turunkan yang di sini. Berarti 5 itu bisa kita bawa keluar ya. Berarti di sini kali 5
Berarti yang di dalam itu tinggal cos 200 Vt. Kita turunkan cos, berarti min sin gitu ya. Min sin 100 Vt. Habis itu kita turunkan yang di dalam sini. Berarti yang ini kita turunkan, berarti 100 V. Kita turunkan terhadap T gitu ya. Berarti sisa 100 V. Jadi kalau kita mau lanjutkan, ini 20 ya, bukan 200 ya. Kita lanjutkan berarti 5 kali 20 kan 100. 100 kali 100 berarti kan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ini ada 10 pangkat min 3. Berarti hasilnya adalah 10 aja ya, 10 V. Kemudian di dalam itu ada minus bisa kita coret, berarti 100 VT. 10 V, 100, sin 100 VT. Nah, ini GGL nih. Oke, itu aja untuk materi induktor. Kamu pahami aja. Itu adalah materi terakhir untuk bab induksi elektromagnetik. Silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.